Shalom, apa kabar? Luar biasa. Di dalam Tuhan memang ada hal-hal yang sangat luar biasa. Seperti pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ada pesan Tuhan yang harus kita perhatikan, dan pesan ini sangat-sangat luar biasa. Karena pesan ini merupakan berkat yang harus kita terima dan berkat yang harus kita kembalikan kepada Tuhan melalui saudara-saudara kita. Mari kita ambil dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-10. Ini merupakan kunci berkat. Karena hidup kita itu perlu memperoleh berkat. Kita kadang berhari-hari kita bekerja. Tujuannya untuk memperoleh berkat. Tetapi ini ada cara kunci yang harus kita pahami dan kita mengerti, dan Tuhan pasti akan memberkati. Kita lihat di ayat yang ke-10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Kita bekerja, kita berusaha akan memperoleh berkat dari Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau apa? Kalau kita ini punya planning, punya rencana, bahwa kalau saya diberkati Tuhan, saya akan berbuat sesuatu, menolong sesama kita, dan kita tidak meminta imbalan. Artinya apa? Di dalam perikopnya, jelas di sini masih berbicara masalah penghapusan hutang. Di dalam ayat 2, inilah cara penghapusan hutang itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah maklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Jadi kita demi Tuhan, kita harus berani menghapuskan, membebaskan orang yang berhutang kepada kita. Terus, apakah kita tidak boleh menagih orang yang berhutang kepada kita? Boleh, Tuhan izinkan. Tetapi di dalam ayat 3 ini, dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Ini memang berat, ini memang susah. Tapi ini pesan Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita minta diberkati, kalau kita minta usaha kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, kita memperoleh berkat yang berlimpah, konsekuensinya kita harus janji sama Tuhan bahwa saya akan memberikan suatu bantuan, pinjaman kepada saudara-saudara saya tanpa harus meminta kembali, menagih. Itu hal yang sangat luar biasa. Itu pesan Tuhan, itu pesan firman Tuhan. Terus bagaimana? Apakah kita mau memanfaatkan? Ayo kita sama-sama kita pinjam, ayo kita sama-sama cepat-cepat kita utang. Soalnya nggak ditagih kalau utang sama A, karena si A itu melaksanakan perintah Tuhan. Oh tidak. Di sini kita diberikan hikmat, akal budi sama Tuhan untuk memberikan suatu pinjaman yang benar. Itu bagaimana? Di sini di dalam pas ayat yang ke-8 ditegaskan di sini. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberikan pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Artinya apa? Boleh kita memberikan pinjaman tanpa kita harus menagih, tetapi kita memberikan pinjaman harus dengan akal budi kita, akal sehat kita. Kita diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman itu hanya sebatas yang ia perlukan. Jadi kalau pinjaman yang lebih besar, kita harus berpikir bijaksana dalam menentukan. Ini pesan Tuhan. Di satu sisi kita memberikan pinjaman tidak boleh menagih. Di satu sisi kita memberikan pinjaman kepada orang lain, orang asing, itu boleh kita tagih. Nah, kita tidak boleh menagih kepada saudara-saudara kita supaya kita tidak berduka cita sesuai dengan ayat yang ke-10. Apabila engkau memberikan kepadanya, oleh karena hal itu Tuhan Allahmu akan memberkati, tetapi janganlah hatimu berduka cita. Jadi kita harus memberikan pinjaman itu dengan sukacita.
tidak asal kita memberikan pinjaman. Kita memberikan pinjaman sesuai yang dia perlukan. Dan kita jangan menagih. Itu pesan Tuhan supaya hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita diberkati. Karena kalau kita tidak punya komitmen, kita tidak punya keinginan, kita tidak punya nasar kepada Tuhan, Tuhan sulit untuk memberkati kita. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dalam memberkati kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan pinjaman, kita bisa memberkati, kita bisa menolong kepada sesama keluarga kita, sesama orang lain. Jadi ini pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Ayo kita belajar. Tanpa harus kita ini berduka cita dalam memberikan pinjaman, tanpa harus kita ini berduka cita untuk kita menagih, karena pesan Tuhan kita dilarang untuk menagih kepada sesama kita, saudara kita yang pinjam sama kita. Maka Tuhan akan memberkati. Karena sering kita ini di gereja sesama anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan, saudara-saudara yang lainnya gara-gara bicara masalah pinjaman akhirnya tidak ke gereja. Yang satu takut ke gereja karena nanti takut ditagih. Yang kedua nanti pada waktu ketemu pasti nanti rame, geger karena bicara masalah uang. Karena cinta uang itu adalah cinta dosa. Tuhan akan memberkati kita kalau kita betul-betul melaksanakan yang menjadi perintah daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan Tuhan melalui pesannya pada kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau telah memberikan peringatan kepada kami untuk kami berdoa minta berkat dengan didasarkan pada suatu komitmen dan janji sama Tuhan atau nasar Tuhan. Apabila Tuhan memberkati kita berlimpah, maka kita harus mau melaksanakan perintah Tuhan, yaitu memberikan pinjaman, memberikan bantuan kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita tanpa harus kita meminta kembali. Karena Tuhan akan memberkati kita lebih setelah kita melaksanakan apa yang menjadi komitmen kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang kaya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menolong kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin.